Dan akhirnya suara itu makin jelas dan tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali, cahaya hijau terang sekali, dan akhirnya keluarlah suatu suara yang cukup menggelegar seperti suara retakan gua. Dan Munir di situ membuka mata karena takut gua itu retak, takut roboh guanya. Akhirnya membuka mata Munir. Saat membuka mata, Munir dikagetkan ternyata bukan gua yang retak, tetapi ada suatu cahaya yang luar biasa menyala di depannya. Dari cahaya itu ternyata keluar satu sosok orang berjubah, satu sosok kakek berjubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Saya akan coba melanjutkan kisah perjalanan Munir ya, karena banyak yang nunggu. Ternyata kisah Munir ini ada yang ingin dilanjutkan ceritanya. Saya akan coba lanjutkan kisah Munir. Yang terakhir adalah perjalanan Munir setelah melewati beberapa perjalanan dalam menempuh belajar ilmu. Dia sempat masuk di gua juga dan bertemu dengan pendekar harimau yang bertemu dengan pendekar harimau dan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi saya lanjutkan. Terakhir itu Munir hendak pergi ke Gunung Kutakulambu ya. Gunung Kutakulambu itu gunung yang dianggap bersih, netral yang adanya di wilayah Kabupaten Kerawang. Munir berpikir gimana caranya untuk sampai ke Kabupaten Kerawang, karena untuk menuju ke sana tentu butuh ongkos dan butuh uang yang banyak. Nah, tetapi ternyata Allah berkata lain, tidak diberikan kesulitan kepada Munir. Munir diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sampai ke sana. Kemudahannya seperti apa? Ternyata Munir itu ikut usaha dengan saudaranya, ikut kerja dengan saudaranya. Munir bekerja beberapa bulan, ikut dengan saudaranya, dan setelah merasa punya cukup bekal, Munir pun memberanikan diri untuk mencari gunung tersebut. Dan alhasil ternyata gunung itu memang banyak yang kenal ya, masyarakat sana banyak yang kenal, dan alhasil ada seseorang yang memang pernah ke sana juga, pernah mendatangi ke sana, dan seseorang itu ternyata bersedia mengantar Munir sampai ke gunung tersebut. Nah, singkat cerita, Munir berdiskusi bagaimana kita ke sana, harus bawa apa saja. Lalu orang itu pun memberikan saran atau memberikan masukan-masukan bahwa kalau ke sana nanti kita tidak perlu bawa uang, karena beliau Abah Haji itu tidak begitu tertarik dengan uang. Kenapa? Karena Abah Haji yang penting dia bisa makan. Baiknya kita bawa beras saja dari bawah, nanti kita bawa beras, nanti udah itu aja cukup. Kalau nggak bawa minyak tanah, kalau bawa uang dia nggak bakal mau, nggak bakal diterima ya. Nah, karena memang untuk apa uangnya bagi dia di sana, sedangkan Abah Haji ini beliau ada di atas gunung ya, atas gunung, tapi bukan gunung yang besar, gunung yang agak kecil ya. Nah, singkat cerita, persiapan demi persiapan. Nah, sebelum berangkat ternyata orang yang mau mengantar Munir ini dia memang pelaku spiritual juga ya. Dia pelaku spiritual dan sempat mengajak Munir untuk mendatangi salah satu tempat keramat. Nah, akhirnya Munir pun diajak ke salah satu tempat keramat di daerah sana. Namanya itu Cibuaya ya, atau Lebak Buaya. Lebak Buaya ini ternyata di situ ada makam keramat, yang ternyata makam keramat ini adalah dihuni oleh Ratu Buaya.
Dan banyak juga orang yang berjarah ke situ ingin meminta sesuatu, ada yang meminta keilmuan, ada yang meminta kekayaan, ada yang bahkan ada yang menikah gaib di situ dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata yang akan mengantar Munir ini ternyata dia pelaku spiritual yang ingin menambah keilmuannya di makam itu. Dan Munir pun mengikuti sampai di sana. Setelah sampai di makam keramat Ratu Buaya itu, temannya tuh langsung memasang wangi-wangian, membakar wangi-wangian, lalu mengepullah asap-asap pewangian itu. Saat mengepulnya asap-asap itu ternyata luar biasa banyak kejadian-kejadian mistik yang dirasakan oleh Munir. Munir pun merasa agak serem sedikit. Nah, kenapa? Karena dia mencium bau wangi yang berbeda dengan yang dibakar tadi. Lalu Munir pun melihat kanan kiri ke belakang. Ternyata ada mulai perbedaan suasana dari mulai dari mulai rasa, dari mulai angin, dari mulai warna sudah berubah, sudah mulai agak kemerah-merahan. Dia melihat daun ke atas, ternyata pohon itu pun ada pohon yang sangat besar itu yang tadinya gelap berubah menjadi agak kemerah-merahan. Dan ternyata angin pun berubah lebih dingin, lebih mencekam, dingin, menusuk tulang. Nah, Munir di situ mulai agak menggigil kedinginan, kok jadi dingin begini? Nah, padahal tadinya hawa di situ tuh hangat gitu. Nah, setelah melakukan beberapa ritual, ternyata dia membaca doa-doa khusus ya. Temannya Munir ini membaca doa-doa khusus. Nah, saat sedang membaca doa-doa khusus, si temannya itu entah kenapa tiba-tiba si temannya itu pingsan. Tiba-tiba pingsan, gubrak. Nah, saat pingsan Munir kebingungan karena di situ tidak ada orang, hanya dia berdua. Munir kebingungan lalu membangunkan, bangun. Nah, tapi nggak bangun-bangun. Kok nggak bangun-bangun? Nah, akhirnya Munir pun tidak begitu gugup, dia pun sila dan berzikir, berdoa kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan ilmu-ilmu yang sudah dia kuasai. Dan akhirnya Munir pun bermeditasi, dan saat bermeditasi ternyata tiba-tiba ada suara yang cukup mengagetkan Munir, yaitu suara yang berdoa gitu. Ada suara ledakan. Tiba-tiba ada suara ledakan dari atas, berdoa, ada suara ledakan, lalu seperti percikan api itu turun ke bawah, berjatuhan, dan di atas tuh ada ledakan. Munir langsung melihat ke atas dan percikan itu masih ada di atas. Munir kaget, ini apa? Kok bisa ada apa ini? Nah, Munir di situ mulai galau, mulai kacau. Ditambah temannya belum bangun juga. Nah, akhirnya Munir tidak panik, dia berusaha menenangkan diri, berusaha tenang, berusaha rileks. Ini harus gimana ini? Harus gimana ini? Munir banyak berpikir, gimana ini kalau saya lari, tinggalkan teman saya bagaimana nanti? Itu gumamnya Munir seperti itu. Dan akhirnya Munir pun memberanikan diri, dia bersila lagi, meditasi lagi, berzikir lagi. Dan setelah berzikir, ternyata suara ledakan itu keluar lagi. Tapi ledakan kali ini bukan dari atas, tapi dari kali. Nah, jadi posisi makam itu ada kali di sampingnya. Gitu keterangan dari Munir seperti itu. Posisi makam ini ada kali di sampingnya, kalinya agak besar. Dan kali ini ledakannya dari kali, sampai menyemburlah itu air ke atas. Bludak lagi. Dan saat menyembur itu ternyata ada kepala buaya. Ada kepala buaya, tetapi langsung tenggelam lagi. Nah, Munir di situ kaget. Nah, kagetnya karena dia takut itu buaya akan menerkam temannya, karena temannya lagi pingsan. Dan lalu Munir pun melempar batu, tetapi tidak ada hal-hal yang aneh gitu ya. Tidak ada hal-hal yang mengidentifikasi bahwa di sana tuh ada buaya. Jadi Munir akhirnya merasa tenang, ternyata itu bukan buaya asli, itu mungkin dari alam gaib atau siluman buaya. Nah, setelah itu Munir pun meditasi lagi karena temannya belum sadar juga. Kali ini Munir agak serius, dia mengerahkan semua pikiran, konsentrasi, fokus, dan dia mulai membaca amalan-amalan khusus yang dianggap cukup tinggi, yang memang dilarang oleh gurunya jika tidak terpepet. Dan akhirnya dia diamalkan, dibacakan. Nah, saat diamalkan, dibacakan, ternyata suara ledakan dari dalam air itu ada lagi dan lebih besar, dan dibarengi dengan bergetarnya lingkungan makam itu. Nah, Munir pun merasa kaget, tetapi Munir kali ini tidak membuka mata, dia cukup konsentrasi, cukup berdiam diri, dan cukup pasrah. Setelah pasrah, Munir terus membacakan amalan-amalan itu. Ternyata ada suara teriak. Tiba-tiba ada yang teriak, suara wanita. Teriaknya seperti apa? Woi, hentikan, hentikan. Sedang apa kamu di sini? Jangan teruskan. Hentikan. Munir pun tidak membuka mata, dia tetap fokus.
jangan-jangan ini gangguan atau apa semacamnya. Lalu teriak lagi, hentikan kamu, hentikan. Terus makin banyak itu suara makin banyak. Munir makin bingung, kok suaranya makin banyak. Mereka berteriaknya sama, minta dihentikan, hentikan. Munir bingung, hentikan apanya? Saya kan sedang berzikir, saya sedang minta tolong kepada Allah. Apa yang harus dihentikan? Munir kebingungan, Munir lanjut aja membaca doa. Dan mereka makin banyak yang meminta, oh hentikan, hentikan, hentikan. Tolong hentikan. Makin banyak, tiba-tiba Munir ada yang mendorong. Nah, Munir dikagetkan karena ada yang mendorong, lalu Munir pun terpental ke belakang karena ada yang mendorong. Dan Munir pun membuka mata. Ternyata yang mendorong itu adalah temannya. Yang mendorong itu ternyata temannya sendiri yang tadi pingsan. Munir kaget. Kenapa kamu dorong saya? Saya lagi berzikir, ngobatin kamu. Nah, temannya marah. Kamu bukan ngobatin, kamu mengacaukan segalanya. Saya lagi proses ritual, kamu mengacaukan. Munir di situ kaget. Mengacaukan apa? Tadi kamu pingsan, saya kaget. Saya coba baca doa biar kamu gak pingsan. Saat kamu baca itu, di sana kacau, kata. Saya di sana sedang belajar. Kamu mengacaukan semuanya, bubar semuanya. Saya belajar nggak jadi. Lain kali saya nggak bakal ajak kamu ke sini. Udah sekat, pulang. Nah, temannya pun marah dan akhirnya ngajak pulang. Nah, pulanglah. Akhirnya pulang dan Munir pun merasa nggak enak. Dia meminta maaf kepada temannya karena tidak tahu. Dia hanya khawatir takut kenapa-napa dengan kamu, kata Munir. Dan akhirnya temannya pun memaklumi, memaafkannya karena temannya merasa bahwa Munir ini bertanggung jawab dan tidak lari meninggalkan temannya. Di situ temannya cukup bangga atas kesetiaan Munir. Dan akhirnya temannya berjanji, pokoknya akan saya antar nanti ke Abah Kiai Haji yang ada di sana. Untuk namanya mungkin dirahasiakan. Nah, yang ada di gunung itu. Ya udah, terima kasih. Nah, 2 hari kemudian, singkat cerita, mereka berdua berjalan menelusuri hutan, menelusuri kampung, melewati kampung demi kampung, makin masuk ke dalam, ternyata kampungnya makin jarang, makin sedikit, dan sampailah di kampung yang memang sangat sedikit sekali jumlah rumahnya, mungkin hanya beberapa kakak di rumah itu, sangat sedikit. Dan akhirnya temannya pun ngajak mampir di warung. Ada warung yang memang di pinggir jurang, pemandangan cukup indah sekali. Warung itu satu-satunya di lapang itu, ada lapang, dan di lapang itu ternyata banyak motor dan ada mobil juga. Nah, singkat cerita temannya berhenti di warung, lalu ngajak ngopi dulu, dan temannya mengingatkan, yuk kita beli makanan di sini, kita beli beras di sini. Ternyata di warung itu menyiapkan beras dan lain-lain. Munir teringat bahwa memang Abah Kiai ini beliau tidak menginginkan uang, lebih baik membawa beras atau minyak. Nah, akhirnya Munir pun belanja dengan uang Rp400.000 saat itu, cukup besar ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 700.000 kalau sekarang. Beliau membawa beras 2 karung dan membawa minyak tanah juga 1 kompan. Dan di situ dia bertanya kepada tukang warung temannya, Bu, kira-kira Abah Yai ada di sana nggak? Ada, mau kemana lagi? Paling kalau nggak ada dia ke hutan bawah itu nanam singkong. Gitu. Kemana lagi, dia kan nggak pernah kemana-mana. Gitu. Oh iya ya, kata temannya. Ya udah, saya minta beras sama minyak. Akhirnya setelah makan, setelah ngopi, setelah tenaga terkumpul, Munir dan temannya mulai turun dari menuruni jurang itu. Setelah turun ke jurang itu, turun ke bawah, dan Munir pun naik lagi ke atas karena tujuannya adalah menaiki gunung. Nah, turun itu karena memang ada sekat ya. Jadi mau naik ke gunung itu harus turun dulu ke kali di bawah. Nah, turun ke kali di bawah baru naik. Setelah menyeberang kali, Munir pun berpikir, apakah kuat saya naik ke atas gunung membawa beras? Nah, akhirnya Munir pun bertanya ke temannya, Bro, ini kita kuat bawa beras segini ke atas? Kan ini berat, beras 50 kilo. Paling saya berapa meter udah istirahat lagi, apalagi nanti naik. Nah, kata temannya, diam kamu. Kenapa? Kok diam? Jangan bicara sembarangan, kata temannya. Jangan bicara sembarangan, diam. Kamu bilangnya hampang. Lah, ini kan berat, kok hampang? Udah ikuti aja. Banyak tanya kamu. Pokoknya bilang hampang.
Hampang itu bahasa Sunda artinya ringan, ringan, ringan. Jangan bilang berat, pokoknya saat kita naik bilang aja ringan, ringan, ringan. Nah, Munir pun dalam hatinya bingung, ringan gimana? Kan berat itu bawa belas 50 kilo. Ya udahlah, ikuti aja kata Munir. Nah, Munir pun berpikir di jalan, oh mungkin ini ada karomahnya dari Abah Yai, mungkin supaya diringankan dalam membawa beras. Nah, setelah Munir sadar dengan perkataan temannya, Munir pun mulai berzikir dalam hati, berdoa agar ya Allah ringankan dan kuatkanlah bawa beras ini sampai ke puncak. Nah, dan saat itu Munir mulai merasa berat berasnya, mulai merasa berat, mulai merasa lelah, mulai merasa letih. Dan akhirnya karena sudah tidak kuat, Munir pun berhenti dulu sambil teriak ke temannya yang sudah agak jauh di depan, "Woi, tungguin, istirahat dulu, waduh capek." Nah, lalu temannya pun nunggu. Nah, akhirnya istirahat beberapa detik, dan Munir pun kaget karena mendengar suara-suara yang cukup asing. Ada suara desisan, banyak sekali suara-suara desisan. Lalu Munir pun naik nyamper ke temannya sambil bawa beras yang cukup berat. Lalu istirahat lagi dekat nempel dengan temannya karena merasa takut. Munir pun bertanya, "Kok saya mendengar suara-suara desisan, apa itu?" "Itu ular, ular yang sangat besar. Di sini banyak ular besar sekali." "Wah, terus kita gimana?" "Gak apa-apa, santai aja," katanya. Nah, setelah begitu Munir pun ditenangkan oleh temannya, lalu naik lagi. Baru 100-200 meter ternyata Munir sudah capek lagi dan istirahat lagi. Saat istirahat, Munir dikagetkan dengan suara binatang monyet ya, ada suara monyet, ada suara kera yang berseliweran di atas. Lah, Munir pun di situ takut. Oh, kok banyak kera di sini, banyak monyet di sini. Gak apa-apa, kera-kera ini udah jinak kok, nggak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah istirahat dan melihat pemandangan kera itu, Munir ada yang aneh karena ada satu kera berwarna putih dan ada satu kera berwarna hitam. Mereka berbarengan berendeng dan selalu menatap Munir. Di situ Munir pun mengutarakan rasa takutnya kepada temannya. "Itu kok ada kera itu warna itu?" "Mana? Mana nggak ada kera putih sama hitam," kata temannya. "Itu di depan kita kan itu ada." "Mana itu kera biasa?" Nah, Munir mulai makin takut. Masa dia nggak melihat? Itu kan kera warna putih sama hitam. "Nggak ada putih sama hitam," kata temannya. Nah, Munir di situ memejamkan mata dan berdoa. Setelah membuka mata, ternyata kera putih dan hitam itu memang tidak ada. Nah, Munir pun dibuat bingung. Nah, lalu tadi apa gitu? "Nggak mungkin saya salah lihat," kata Munir. Nah, lalu Munir nggak ambil pikiran, tetap melanjutkan perjalanan lagi naik ke atas gunung. Nah, sambil naik ke atas gunung, Munir pun terus berkecamuk memikirkan kera putih dan hitam itu. Itu kera apa? Dari mana dia datangnya? Dari mana dia asalnya? Nah, Munir kebingungan. Tanpa terasa, ternyata Munir 200 meter tidak istirahat. Gitu. Lalu temannya pun berkata, "Kok kamu tumben gak ngajak istirahat? Udah istirahat dulu, aku udah gak kuat," kata temannya. "Biasanya kamu yang ngajak istirahat," kata teman Munir. "Lah, emang kita udah jauh?" "Kita udah jauh." Lah, istirahatlah karena temannya gak kuat. Setelah 200 meter naik, temannya aneh. "Tadi kamu istirahat lagi, sekarang malah lebih jauh, kok kamu nggak ngajak istirahat?" "Ah, biasa aja, yuk naik lagi." "Nanti, saya masih nggak kuat," kata temannya. Nah, saat istirahat ternyata ada suara yang mengagetkan mereka berdua, yaitu suara harimau. Ada suara harimau mengaum. Suara harimau mengaum itu cukup jelas sekali, serasa ada di samping telinganya. Tapi saat nengok kanan kiri tidak ada apa-apa. Nah, lalu temannya pun gemetar. "Kamu dengar nggak?" "Dengarlah, itu suara harimau," kata Munir. "Jangan-jangan harimau asli," kata Munir. Kata temannya, "Hus, diam. Ayo kita minta doa ke Mbah Yai." Lalu kita berdua berdoa karena tak ketakutan. Minta Mbah Yai agar dilindungi, diberikan karomahnya dari sang guru tersebut ya. Nah, saat itu tiba-tiba suara auman macan itu ada 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada lagi suara itu. Nah, dirasa sudah aman, mereka berdua naik lagi ke atas. Dan mereka naik setelah setengah hari ya. Setelah setengah hari mereka sampai di puncak, dan ternyata gurunya pun sedang ada di kali ya, berpapasan di kali. Nah, Abah Yai gitu. Kalian sini. Mau kemana? Mau berkunjung ke Abah Yai, kata teman saya. "Iya, kamu udah lama nggak main, yuk main sana."
Ya udah kalian duluan, ini aku lagi ngambil ikan sebentar lagi, kamu ke rumah duluan, kata Abah Yai. Nah akhirnya kita pun duluan pergi ke rumah karena Abah Yai katanya mau membereskan ikan. Nah, Abah Yai memang di situ sedang memegang ikan 2, dan ini katanya ada yang lepas lagi 1 mau diambil lagi katanya. Lalu kita pun tidak menggubris dan langsung naik ke atas. Nanti kamu langsung masak nasinya aja ya, kata Abah Yai. Ya langsung masak nasi, nanti saya bawa ikannya. Nah, naik setelah kurang lebih 100 meter sampailah di ini di padepokan Abah Yai tersebut ya, di saung Abah Yai tersebut, di musola itu. Lalu setelah sholat zuhur di musola, kita pun langsung memasak ya. Munir dan temannya langsung masak nasi. Dan kagetnya setelah masak nasi, pas mau masuk ke dapur, ternyata Abah Yai itu lagi masak di dapur. Nah itu yang membuat Munir kaget. Lah temannya pun kaget. Lah kan itu Abah Yai, kan tadi di sana ya, kapan kesininya? Kan jauh, nggak mungkin dia udah nyampe. Nah, terus kata Abah Yai, ngapain kalian ngobrol, sini masuk, kamu kemana aja? Kata Abah Yai menyambut temannya, kamu kemana aja, udah lama gak main. Iya Abah Yai, maaf, ini bawa beras, tadi kata Abah Yai suruh masak. Iya udah masak, ini udah mateng, nggak usah masak, udah kalian masak ikannya aja. Nah, ternyata ikannya kata Abah Yai itu ambil di ember, kata. Lah kok ikannya udah ada banyak gitu. Jadi makin bingung, kapan Abah Yai datang ke sini, katanya. Udah cepet masak. Nah setelah gitu dimasak ikannya, itu dimasak untuk kita karena Abah Yai nggak makan ikan. Itu yang buat heran. Terus ngambil ikannya buat apa? Munir kebingungan. Terus dia ngambil ikan buat apa? Nggak tahu lah. Dia kan nggak makan ikan, vegetarian ya, tapi kok ngambil ikan gitu, seperti tahu kita mau datang gitu. Dan akhirnya ikan itu pun dimakan. Setelah makan lalu mengutarakan bahwa Munir dengan temannya ini ingin belajar, ingin memperdalam lagi keilmuan. Lalu Abah Yai pun memberikan izin untuk tinggal, lalu diajarkanlah malamnya. Saat malam Munir diajarkan beberapa bela diri dan diajarkan beberapa amalan-amalan atau bacaan-bacaan. Nah setelah Munir di situ ada kurang lebih 1 minggu, mereka ada 1 minggu di situ, dan Munir pun mendapatkan tugas bersama temannya agar masuk ke dalam gua. Nah tetapi masuk ke dalam gua itu ternyata agak sulit karena gua itu jarang dijamah oleh manusia dan beresiko cukup tinggi. Nah kata Abah Yainya mungkin nanti 1 hari lagi itu kita amankan dulu lokasinya dari hal-hal yang tidak baik, kata Abah Yai. Nah setelah 1 hari menunggu dan akhirnya tiba waktunya untuk masuk ke gua tersebut. Dan Pak Yai pun di pagi hari membangunkan mereka, ayo kamu makan dulu, makan dulu, nanti kalian di sana 3 hari nggak boleh keluar ya, kata Abah Yainya. Sekarang makan dulu, makan sama ikan tuh. Nah Munir kaget, kok ada lagi ikan masih hidup, dari mana ikan masih hidup ini? Masa sih Abah Yai udah ngambil ikan, perasaan tadi malam nggak ada ikan gitu. Masa sih malam-malam subuh-subuh ngambil ikan gitu. Nah akhirnya Munir sama Yanto pun mulai paham, ya udahlah, namanya juga orang yang soleh, mungkin banyak hal-hal yang tidak masuk logika. Nah setelah itu makanlah mereka berdua. Nah setelah makan Mbah Yai pun mulai mengajak, bawa golok buat nanti ngalangin ini pohon-pohon biar bisa bikin jalan. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga menuju ke gua tersebut. Dan dari pedukuhan itu, dari rumah itu agak lama ya, kurang lebih mungkin 300 meter. Mereka berjalan 300 meter menuju gua yang cukup terjal jalannya, dan sampailah di dalam gua tersebut dan membacakan mantra-mantra khusus atau membacakan doa-doa khusus. Dan Munir dengan temannya cukup duduk bersila sambil menunggu sang guru membuka gerbang, itu membuka gerbang gaib ya, membuka gerbang gaib. Nah setelah sang guru berdoa, lalu Munir dan temannya itu dipersilahkan masuk gitu, dan sang guru menunggu di luar, nggak masuk. Baru masuk beberapa meter saja, ternyata gua itu dalam ya, nggak ada ujungnya. Baru masuk kurang lebih 10 meter, ternyata
yang temannya itu terlempar, tiba-tiba terhempas, terlempar, jebur aja ke dalam kubangan air. Jadi di dalam gua itu ada kubangan air, dan dia teriak-teriak, tolong ini Munir, tolong angkat. Akhirnya diangkatlah oleh Munir, dan akhirnya dia ingin keluar, dan akhirnya Munir pun mengantar, dan gurunya masih ada menunggu di situ. Kenapa kalian? Ini tadi ini dilempar. Oh ya udah, sini. Kamu dilempar nggak, Munir? Enggak, kata. Nah, ya udah, nanti kalian masuk lagi. Akhirnya temannya ini didoakan dulu. Setelah didoakan baru masuk lagi yang kedua kali. Dan akhirnya mereka berdua masuk ke lebih dalam, dan ternyata di dalam ada satu titik cahaya warna biru ya, yang membuat cukup indah pemandangannya. Kok ada warna biru, dari apa ini? Warnanya kok ada biru-biru gitu. Yang membuat heran Munir adalah, ini apa yang membuat cahaya gitu. Nah, akhirnya Munir pun berpikir bahwa di sini memang pusatnya hal-hal gaib ya. Nah, Munir pun berpikir ke sana, mungkin inilah tempat yang cukup luar biasa. Dan Munir malah bersemangat, tidak ada rasa takut, malah dia senang, bahagia, dan semangat sekali. Lalu Munir mendengarkan sesuatu bahwa kamu bersila di sebelah sana. Nah, Munir mendengar bisikan itu, dan akhirnya Munir pun menghampiri sesuai yang ditunjuk, dan ternyata di situ ada tempat duduk. Dan temannya malah bingung mencari tempat duduk, dan akhirnya temannya duduk di bawah seadanya. Munir duduk di singgasana, ternyata ada singgasana tempat duduk khusus. Ternyata Munir duduk di singgasana. Nah, setelah dilihat oleh lampu oncor itu. Nah, setelah duduk di situ bersama temannya beberapa jam, baru 1-2 jam, ternyata temannya sudah teriak-teriak kembali. Lalu pergi menghampiri Munir. Ayo kita keluar. Kata Munir, ada apa? Diam, kamu diam, jangan ganggu, diam. Kata Munir gitu. Ini ada jin gede banget itu, ada jin. Takut. Ada jin besar sekali, takut. Ayo kita keluar. Tenang. Itu mungkin halusinasi kamu. Kamu fokus berdoa, jangan memikirkan apa-apa. Nah, akhirnya temannya mendengarkan Munir, lalu berusaha tenang. Nah, tapi akhirnya baru 2 jam sudah teriak lagi, dan akhirnya temannya nggak kuat dan pergi keluar sendirian. Nah, Munir ditinggalkan sendirian, tetapi Munir nggak takut, pokoknya perintahnya 3 hari. Nah, jadi Munir ternyata tidak keluar, meskipun dia merasa takut karena tadinya berdua jadi sendiri. Malam pertama dilewati oleh Munir, dan malam berikutnya, malam kedua, Munir mulai lemas. Karena membawa bekal hanya ubi-ubian saja yang bisa dimakan. Munir mulai merasa lemas, mulai merasa letih di malam kedua. Nah, saat merasa lemas dan mulai letih itu, ternyata harimau itu datang lagi. Harimau yang kemarin, yang dulu itu. Harimau yang 3 warna itu datang lagi. Harimau hitam, putih, dan kuning ya. Itu datang lagi. Lalu mereka berbicara. Nah, sekarang kamu ketemu lagi. Nah, lanjutkan pelajaranmu. Gitu. Ini juga masih tempat kami, kata harimau. Ini masih tempat kami. Lanjutkan, kamu terus belajar. Nanti kita berjumpa lagi. Nah, lalu harimau itu pun menghilang dengan sendirinya. Nah, Munir pun kaget, kok harimau itu ada lagi di sini, padahal jauh jaraknya gitu. Nah, setelah itu ternyata setelah tengah malam tiba-tiba ada wangi yang luar biasa wangi. Ada wangi yang luar biasa wangi, dan ada suara musik gamelan. Ada suara musik zaman dulu, musik Jawa zaman dulu ya, musik Sunda, musik angklung, tabuhan. Nah, Munir merasa aneh, ini tabuhan dari mana? Akhirnya Munir pun merasa tertarik, apakah ini dari alam sana? Nah, akhirnya Munir tetap tidak membuka mata, tetap membacakan doa-doa yang diberikan sang kiai itu. Dan akhirnya suara itu makin jelas, dan tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali, cahaya hijau terang sekali, dan akhirnya keluarlah suatu suara yang cukup menggelegar seperti suara retakan gua. Dan Munir di situ membuka mata karena takut gua itu retak, takut roboh guanya. Akhirnya membuka mata Munir. Saat membuka mata, Munir dikagetkan, ternyata bukan gua yang retak, tetapi ada suatu cahaya yang luar biasa menyala di depannya. Dari cahaya itu ternyata keluar satu sosok orang berjubah, satu sosok kakek berjubah. Keluar dia, tinggi besar, berjubah putih. Dia keluar sambil membawa tongkat dan tasbih. Lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, katanya. Assalamualaikum.
Munir tidak menjawab yang pertama karena takut itu adalah jebakan. Lalu dia mengucapkan salam lagi, "Assalamualaikum ya Munir," katanya. Lalu Munir pun kaget, kok dia tahu nama saya, kata Munir gitu ya. Akhirnya Munir pun mengucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nah, alhamdulillah nak, kamu sudah boleh pulang besok pagi, kata Munir. Jawab, kan baru 2 hari, kata Munir. Harus 3 hari, kata guru. Tidak perlu ikuti dia. Ya, ikuti saja, kamu besok sudah boleh pulang. Tidak usah terlalu lama. Apa yang kamu cari nak? Nah, Munir pun menjawab. Munir bilang bahwa dirinya ingin menguasai ilmu-ilmu dan ingin memahami ilmu-ilmu. Ilmu apa yang ingin kau kuasai? Nah, jawab kakek itu. Munir pun menjawab lagi, ilmu-ilmu gaib, katanya. Ya, Munir menjawab, dia ingin tahu tentang ilmu-ilmu kegaiban atau ilmu-ilmu gaib. Nah, ilmu gaib itu banyak dan luas, kejawab si kakek itu. Si kakek itu menjawab lagi, luas sekali ilmu gaib itu. Tidak sama antara yang dipakai olehmu dengan orang lain, yang dipakai di tempatmu dengan yang dipakai di tempat orang lain. Mereka punya ilmu sendiri-sendiri. Setiap warna kulit manusia berbeda ilmunya. Setiap warna rambut manusia berbeda ilmunya. Setiap warna bola mata manusia berbeda ilmunya. Setiap tanah yang diinjak oleh manusia berbeda ilmunya. Beda tanah, beda ilmu. Munir berpikir, apa maksud dari kakek tersebut? Munir kurang paham. Lalu Munir bertanya, maksudnya apa itu kek? Kurang paham, nanti kamu tahu sendiri. Kamu ingin yang mana? Ya udah, ingin semua aja, kata Munir. Dan akhirnya si kakek itu tersenyum. Bagus, tujuan kamu bagus, niat kamu bagus. Semoga kamu bisa dan mampu menerimanya. Besok kamu harus pulang. Lalu saat setelah itu dia mengucapkan Assalamualaikum lagi. Lalu hilang. Dibarengi dengan suara gemetar lagi seperti retakan lagi ya. Dan cahaya putih seperti sambaran petir lalu menghilang. Nah, dari situ Munir pun meneruskan doa sambil berpikir, apa yang dimaksud berbeda tanah, berbeda warna mata, berbeda warna rambut, berbeda warna kulit. Itu mereka punya ilmu sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nah, Munir belum ketemu jawaban itu. Nah, sampai besok dia tidak menemukan jawaban tersebut. Dan akhirnya dia pun keluar. Dan saat dia keluar ternyata gurunya sudah ada menunggu di depan gua itu. Jadi sang kiai ini sudah menunggu. Pagi-pagi dia sudah ada di situ. Nah, Munir pun bertanya, "Yai, kok ada di sini?" "Iya, saya disuruh jemput kamu tadi malam." Lah, Munir kaget, kok dia tahu? "Ya, saya disuruh jemput kamu pagi-pagi, nggak usah dilanjut. Yuk kita pulang." Akhirnya kembalilah mereka berdua ke pedukuhan itu, ke saung itu ya. Dan sambil berjalan mereka berkata, "Kamu melihat apa saja?" kata gurunya. Ya, Munir pun bercerita begini. Dia berkata begini, berbeda tanah, berbeda kulit, berbeda rambut, berbeda bola mata. Mereka punya ilmu sendiri-sendiri. Ilmu kegaiban itu banyak, sesuai warna rambutnya, sesuai bola matanya, sesuai tanahnya, sesuai warna kulitnya. Mereka punya ilmu. Nah, akhirnya terus kamu mengucapkan apa? Ya, Munir menjawab, ya udah semuanya aja pengen bisa. Nah, akhirnya sang guru pun tersenyum. Luar biasa sekali kamu. Ya, semoga kamu bisa. Ya udah, nanti kamu pulang, nanti setelah pulang nanti 3 bulan lagi kesini lagi, katanya, kalau ada waktunya. Nah, akhirnya Munir pun kembali pulang ke rumah ya. Saat dalam perjalanan mereka tidak membawa bekal, mereka kehausan karena lupa membawa bekal air. Nah, si temannya ini berkata, "Aduh, haus sekali ya, kita nyari air kemana?" Nah, kata Munir, "Nanti di depan ada." Padahal Munir itu berkata sembarangan ya. Munir berkata sembarangan ya, nanti di depan ada. Ternyata di depan itu ada kelapa. Bayangkan, ada kelapa yang memang kelapa itu seperti sudah dipotek ya, seperti sudah dipotek. Dan akhirnya Munir berpikir, itu ada kelapa, sampai ke temannya gitu. Temannya pun kaget, "Oh iya ya, kok ada kelapa?" Akhirnya diambil lah. Ada kelapa itu akhirnya diambil, tapi mereka bingung cara bukanya gimana. Nah, akhirnya Munir, gimana cara bukanya? Pas dipegang-pegang kelapa itu ternyata ininya tuh copot ya. Tangkainya tuh copot dan bolong gitu. Cuman ada batoknya. Akhirnya Munir pun nggak kalah akal, pakai batu ya. Pakai batu di abluk-abluk gitu, dan akhirnya bisa retak juga dan keluar air. Nah, akhirnya mereka bisa minum.
Nah, tetapi yang membuat mereka aneh di situ nggak ada pohon kelapa gitu, yang membuat mereka aneh. Dan akhirnya Munir pun melanjutkan perjalanan dan sampai juga di warung. Setelah sampai di warung itu, lalu mereka makan, ngopi. Setelah makan, ngopi, mereka melanjutkan perjalanan pulang naik motor. Menelusuri jalan yang cukup rusak, melewati kampung-kampung terpencil. Nah, saat di tengah jalan mereka terhenti karena tidak bisa lewat karena ada kerumunan masyarakat di tengah jalan. Nah, ada kerumunan, tiba-tiba di kerumunan itu ada yang teriak-teriak. Lalu mereka pun tertarik untuk menonton, ada apa ini? Pas dilihat, ternyata ada orang berantem. Nah, di situ ada orang berantem, lalu temannya Munir pun menghindar. Ayo kita menghindar, itu berantem. Nah, akhirnya karena mereka membawa senjata, jadi Munir dan temannya merasa takut gitu. Nah, tiba-tiba ada lagi, nambah banyak lagi itu orang berantem di situ. Ternyata di dalamnya sedang ada acara hajatan ya, ada acara hajatan, mungkin tawuran. Nah, saat itu salah satu orang itu lari ke arah Munir tersebut. Lalu masuk ke belakangnya Munir. Tiba-tiba Munir itu mau hantam sama temannya, sama golok itu. Tiba-tiba yang pegang golok itu jatuh sendiri, mungkin kepleset ya. Yang jatuh sendiri, tiba-tiba pas jatuh sendiri udah nggak bangun lagi. Dan yang di belakang Munir akhirnya dia lari jauh, dan akhirnya perkelahian itu berhenti gitu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu temannya berkata, kok orang itu tadi bisa jatuh ya, kepleset ya gitu. Iya, kayaknya sih dia nginjak batu ya, dia tadi kayak keseleo itunya kakinya. Mereka pun akhirnya tidak ambil pusing ya dengan kejadian itu. Tapi Munir memikirkan terus, kenapa kok bisa terjadi begitu ya? Tadi kalau nggak kepleset mungkin kita sudah kesabet gitu. Nah, akhirnya Munir pun cukup bersyukur karena tidak ada hal-hal yang mengganggu badan dirinya. Nah, tapi ternyata setelah nyampe di pintu terowongan ya, di situ dikagetkan ada pengendara motor yang tiba-tiba rubuh dan teriak-teriak, ternyata kerasukan. Lalu temannya Munir pun langsung sigap membantu untuk mengeluarkan. Nah, tidak butuh waktu lama, akhirnya teman Munir pun bisa mengeluarkan orang yang kerasukan tersebut. Nah, Munir hanya melihat saja, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke rumah. Setelah sampai rumah, mereka berpikir, tadi kita saat pulang kok melalui banyak hal ya. Tadi ada tawuran, setelah ada tawuran ada orang kerasukan gitu. Itu saat perjalanan pulang, dan mereka merasa iya ya gitu. Munir pun bingung, iya ya kok bisa ya. Nah, akhirnya ya udahlah, yuk kita ngopi. Nah, sambil ngopi, sambil ngobrol ya hal-hal yang tadi aneh. Nah, saat mereka berbincang aneh, ternyata tiba-tiba tetangganya ada yang teriak. Suaminya teriak-teriak, wah, suara laki-laki yang ngamuk teriak. Nah, tiba-tiba orang berlarian. Nah, lalu mereka pun kaget, ada apa ya? Nah, akhirnya mereka pun menghampiri, ternyata ada bapak-bapak yang kerasukan, 2 orang. Ternyata mereka kakak beradik kerasukan. Badannya tinggi besar lagi, sedang dipegang sama orang-orang. Tetapi orang yang megang ini semuanya mental, nggak kuat nahan tenaga yang kerasukan itu, nggak kuat menahan mereka, nggak kuat membendung tenaga mereka. Dan walhasil temannya Munir langsung sigap lagi seperti tadi, seperti biasa. Dia langsung sigap, langsung maju. Pas dia membacakan amalan-amalan, ternyata malah ngamuk itu. Ngamuk, teriak-teriak, dan alhasil dia terlempar karena kedorong. Nah, setelah kedorong, dia pun kembali untuk menyerang lagi. Dari belakang. Nah, setelah menyerang dari belakang, ternyata salah satunya itu keluar ya. Setelah keluar, ternyata yang satunya lagi malah megang temannya lalu dilempar. Dan saat dilempar, temannya tuh bingung. Karena langsung diringkus, langsung dipegang dan gak bisa bergerak sama yang kerasukan satu. Dan tiba-tiba yang sudah sadar, masuk lagi kerasukan lagi. Dan akhirnya Munir pun ikut menolong. Karena temannya tuh sudah dipegang dan gak bisa gerak ya. Malah dia yang dikunci sama yang kerasukan. Dan yang lain malah ngeliat karena ketakutan. Bapak-bapak yang lain malah nonton karena ketakutan. Dan akhirnya Munir pun ikut masuk ke dalam situ.
Lalu Munir pun membacakan amalan-amalan yang dianggap tingkat tinggi olehnya karena dia merasa bahwa itu kerasukannya luar biasa. Dan ternyata pas Munir mau megang, ternyata Munir pun kena pukul gitu, karena cepat sekali gerakannya. Nah, karena kena pukul, Munir pun membaca situasi kondisi lalu mengambil sisi kelemahannya. Munir pun dengan sigap dari belakang langsung memegang titik lemahnya, dan ternyata dia langsung ambruk, yang kerasukannya langsung ambruk. Pas langsung ambruk tapi belum keluar, cuman dia tidak berdaya, cuman mengerang aja. Dan yang satunya langsung nyamber. Pas langsung nyamber, Munir berhasil karena pernah belajar ilmu-ilmu silat juga, dia lebih cepat dalam menghindar. Nah, setelah menghindar, Munir pun bisa menangkap kakinya. Saat menangkap kakinya, Munir langsung memegang titik lemahnya. Dan alhasil yang kerasukan itu bisa dikendalikan oleh Munir. Nah, ternyata setelah kejadian itu mereka bubar, lalu mereka pun ngobrol dengan pihak keluarga. Ngobrol dengan pihak keluarga tersebut, ada apa? Tadi kok bisa kerasukan, kata Munir. Lalu keluarganya bicara bahwa adik kakak ini memang belajar bela diri. Mereka belajar ilmu-ilmu bela diri. Nah, oh begitu. Pantesan badannya bagus, gerakannya juga cepat, kata Munir. Karena memang mereka belajar ilmu bela diri, katanya. Oh, ilmu apa mereka pelajari? Ilmu A, B, C, D. Dan Munir pun pernah mendengar ilmu itu, dan memang ilmu itu efeknya bisa kerasukan gitu. Nah, dari situ Munir pun mengambil kesimpulan, berarti belajar ilmu begini jangan diajarkan ya. Kalau diajarkan berarti bisa kerasukan di mana-mana, ini bahaya, katanya. Dalam hati Munir bergumam. Lalu kembalilah Munir ke rumah temannya. Lalu temannya tiba-tiba ketawa. Nah, Munir pun berkata, kenapa kamu ketawa? Kata temannya, ini aneh banget. Kita semenjak dari tadi pulang sampai ke rumah sekarang masih aja ada kejadian begini, kata temannya. Lalu Munir pun tersadar, iya juga ya, kata Munir. Kok dari tadi kita tuh seperti apa ya gitu, seolah-olah masalah tuh ada aja, tapi semuanya bisa ditangani. Nah, dan temannya baru berpikir, mungkin ini ujian Abah Yai gitu, untuk kita, kata temannya gitu. Lalu Munir pun menjawab, mungkin juga gitu. Lalu setelah ngobrol, bicara panjang lebar, akhirnya besok paginya mereka pun dikagetkan karena ada suara ketok pintu. Suara ketok pintu dari tetangga yang diobati, ternyata mereka ngirim makanan ya, ngirim makanan karena sudah merasa ditolong. Dan akhirnya dari situ pengembaraan Munir di Kota Kerawang pun diakhiri karena Munir pun harus kembali ke rumahnya, Munir pun harus kembali ke tempatnya. Dan Munir pun akhirnya pamit untuk pulang dulu ke rumahnya. Dari Kota Kerawang, Munir pun berjalan kaki untuk menuju kampung halamannya. Jadi Munir itu sering sekali berjalan kaki untuk saat belajar ilmu. Kenapa? Karena memang biayanya tidak ada. Lalu pulanglah Munir, pulang, dan akhirnya setelah 1,5 hari, setelah 2 harian, Munir pun sampai ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, Munir pun melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sehari-hari. Nah, sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi, nanti kita sambung lagi kisah Munir berikutnya. Cukup menarik memang, tapi cerita Munir ini masih sangat panjang. Masih sangat banyak cerita yang belum terkuak. Ya, nanti episode berikutnya kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, dan jangan lupa yang ingin hadir silahkan setiap malam Minggu Kliwon. Ya, usahakan maghrib sudah ada di sini. Nanti kita ada acara zikir bersama, acara tawasul bersama, acara sholawatan bersama. Sholawat akbar ini bebas untuk siapapun. Setiap malam Minggu Kliwon maghrib kita mulai acaranya ya. Silahkan. Dan silahkan yang ingin bergabung di Facebook, bergabung di Facebook ya. Silahkan, Facebook ada di sini di belakang nanti untuk bergabung bersama kami di Facebook. Dan kalau ingin belajar, ingin seminar, belajar ilmu-ilmu supranatural, ilmu gaib, masuk saja di Facebook atau ikut di acara malam Minggu Kliwon setiap bulannya. Hari Minggu pagi itu ada seminar, tetapi pendaftarannya maghrib ya, malam minggunya harus sudah daftar. Nanti minggu paginya diadakan seminar belajar ilmu-ilmu supranatural. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.